Loh, bukan. Pak D Hari kuwi itu dari silsilahnya Mbah Broto. Kalau Pak D Sukar itu dari silsilahnya Mbah Buyut Tiwikromo. Kalau yang Pak D yang di dekat pasar itu, Pak D Agus yang dekat pasar, nah itu baru dari leluhurnya, leluhurnya Mbah itu loh, Mbah Boinem ya, Mbah Boinem betul, ya itu memang ada garisnya, ada garis jelas, itu masih ada kok tanda-tandanya, kita bisa tanya itu. Kemudian memang ada satu yang tidak jelas itu, ada yang kata orang dulu Mbah itu agak nakal, tapi juga kan kata orang, kita nggak ngerti. Tapi kan kemudian kita tahu dari anak-anaknya itu kan baik gitu. Oh, sudah, nanti tak sambung lagi ya. Sekarang ini dulu ya. Para saudara, selamat sore. Bertemu kembali dalam seri mempersiapkan tempat bagi Tuhan. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Perayaan Natal sudah semakin dekat. Kita sudah menginjak tanggal 17, artinya 8 hari lagi 25 Desember. Nah, saya sekedar mengingatkan bagaimana dengan persiapan Anda semua. Nah, sebelum kita masuk untuk meneliti lebih jauh persiapan-persiapan kita akan menyambut datangnya Sang Penebus ini, kita terlebih dahulu berdoa seperti biasanya, berdoa doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, persoalan pohon keluarga, garis keturunan, itu kerap kali juga penting untuk diketahui. Jadi kalau dalam dunia psikologi, juga berkaitan dengan dunia kesehatan, untuk mengetahui riwayat yang dimiliki oleh leluhur kita itu penting. Riwayat penyakit atau riwayat kelebihan atau kekurangannya itu berpengaruh gitu. Jadi misalnya, maaf ya, ada leluhur kita yang kurang lengkap gitu, daya nalarnya misalnya. Nah, itu nanti bisa menurun. Jadi kalau tidak langsung keturunan pertama, bisa keturunan berikutnya. Nah, lalu juga sifat-sifat. Maka
kalau misalnya kita mengetahui kakek buyut kita dulu meninggal usia berapa, artinya normal ya, normal, tidak kecelakaan atau karena bencana itu normal itu. Lalu atau sakitnya pun kita tahu, oh meninggal usia sekian karena sakit tertentu. Kemudian kita lihat kakek buyut seperti itu, bagaimana dengan keturunannya? Nah, apakah ada yang mewarisi kurang lebih meninggal pada usia yang sama, kurang lebih? Lalu berikutnya, itu bisa ditelisik dan hampir bisa dipastikan, ya ada pattern yang jelas, urutan yang jelas begitu. Entah soal sakit, entah soal apa. Mengetahui garis keturunan keluarga, riwayat hidup, pohon keluarga. Nah, inilah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Jadi Santo Matius di permulaan Injilnya, dia memberi kita gambaran silsilah Yesus mulai dari Abraham. Ada 42 keturunan. Jadi 14 keturunan dari Abraham kepada Raja Daud, 14 keturunan dari Raja Daud sampai ke pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari Babel sampai ke Yesus. Dari seluruh daftar itu menarik untuk dicatat bahwa tidak semuanya itu adalah orang-orang yang kudus, yang suci, yang lempeng-lempeng hidupnya. Terkadang garis yang lurus itu sedikit belok, sedikit serong. Tetapi kemudian meskipun melewati hal-hal yang kurang bagus itu, toh pada akhirnya disempurnakan, diselesaikan dalam diri Yesus. Beberapa hal yang serong misalnya ya, dari awal kita tahu Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan 12 saudaranya. Yehuda punya anak 2, yaitu Peres dan Zerah. Lalu dikatakan ibunya adalah Tamar. Nah, kalau kita membaca kisahnya, itu bukanlah sesuatu yang baik, tapi ada sesuatu yang kurang bagus sebetulnya untuk diceritakan di kitab suci. Lalu masih ada yang lain lagi, misalnya kakek buyutnya Raja Daud. Jadi ayahnya Daud itu Isai. Ayahnya Isai itu Obed. Ayahnya Obed itu Boas. Boas punya anak Obed itu dari siapa? Dari Rut. Rut itu orang asing, bukan orang Israel, dari Moab. Nah, bagaimana jalan ceritanya? Malam-malam Rut masuk ke perkemahan Boas. Terjadilah apa yang terjadi. Nah, hal-hal seperti itu ya ada di dalam kitab suci kita ini, dalam jalur keturunan pohon keluarganya Yesus. Ada belok-beloknya sedikit, tetapi kemudian digenapi dan disempurnakan oleh Yesus. Maka kalau kita membaca silsilah keturunan Yesus hari ini bukan sekedar gambaran pohon keluarga biasa, tapi ini adalah sebuah rentetan karya keselamatan Allah. Bahwa rencana keselamatan Allah itu memakai orang-orang yang real, yang nyata. Orang-orang yang juga harus berjuang dengan keterbatasannya. Bukan orang-orang hebat yang tanpa kesulitan. Orang-orang biasa yang bisa jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam godaan. Raja Daud yang begitu terkenal hebat juga jatuh dalam dosa. Dia dikatakan dia punya anak Salomo dari siapa? Istrinya Uriah. Bahkan disebutkan di situ istrinya orang. Ya, ketika punya Salomo sudah jadi istrinya sendiri, tapi proses ngambil istrinya kan nggak baik.
Tapi itu ditampilkan dalam kitab suci untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah itu juga melalui manusia-manusia yang terbatas ini, yang bisa jatuh dalam dosa. Dan rencana keselamatan Allah masih berlanjut sampai nanti pada akhirnya kita semua diundang untuk turut serta ambil bagian dalam mewujudkan rencana keselamatan Allah itu. Kita mengambil peran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang bisa mengambil kapasitas besar, ada yang sedikit. Nah, saudari dan saudara terkasih, bagaimana dengan Santa Teresa Lisieux? Bagaimana dia mengambil peran? Dia langsung mengatakan bahwa ya, peran yang diambil itu adalah peran sebagai anak. Dalam buku Kisah Satu Jiwa, halaman 139 dan 140, karena kalimatnya itu di akhir, dia mengatakan begini, "Aku bersikap kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, itu seperti anak yang percaya sepenuhnya kepada seluruh penyelenggaraannya. Dan aku melihat di dalam diri Allah Bapakku ini adalah sesuatu yang indah, hal yang terindah, dan itu adalah juga kepunyaanku, karena aku bagian dari rencana Allah. Aku ini anaknya." Maka saudari dan saudara terkasih, ketika sekali lagi kita melihat garis keturunan Yesus kok tidak sempurna, mungkin kita juga melihat garis keturunan keluarga kita sendiri. Mungkin kakek buyut kita, mungkin siapa diceritakan nggak bagus, nggak baik. Tapi pada akhirnya semua akan disempurnakan. Kita ambil peran. Kalau garis itu nggak baik, kita ambil peran untuk menjadi lebih tidak baik atau menjadi baik. Diharapkan ya kita mengambil peran yang baik untuk keluarga kita sendiri, juga untuk kerajaan Allah, untuk masyarakat. Toh kita semua ingin dikenang sebagai pribadi yang menyumbangkan kebaikan. Entah kecil, entah besar, tapi kita ikut andil menyumbang kebaikan. Saudari dan saudara terkasih, hal-hal kecil yang kita buat, kebaikan-kebaikan kecil yang kita buat, itu sudah berarti luar biasa bagi Allah. Terutama sekarang ketika kita menyiapkan diri menyambut Tuhan, kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita buat itu adalah persiapan-persiapan besar untuk menyambut Tuhan. Semoga kita tetap setia. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.